Ibu punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki, kaki kanan, kaki kiri. Meninggal dunia. Siapa mengambil? Ahli waris ibu, anak ibu 3 laki-laki. Tak terlalu berselera. Menantu ibu. Makanya ibu yang galak-galak sama menantu, apa kata dia? Ada saatnya. Ibu merepet, gitu dia diam aja dalam hati dia, tengoklah kau mati nanti. Sekarang ibu ketawa, pulang nanti di rumah, betul juga kata Ustaz. Baguslah kuracun menantuku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Qala al-musannifu, penulis kitab ini namanya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisanadihi bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dengan silsilah periwayatannya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis nomor 257. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, kata Nabi. Siapa di antara kamu harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya? Kita ini lebih suka harta kita atau harta ahli waris kita? Harta kita. Qalu, kalau satu orang, qala. Kalau 2 orang, qala. Kalau 3 orang, qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Lah qalu lah. Hah? Mereka berkata. Mereka maksudnya sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan muslim, itu namanya sahabat Nabi. 3 syaratnya. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpakah dia dengan Nabi? Jumpa. Abu Lahab tak jumpa. Tapi dia tak beriman dengan Nabi dan matinya tidak Islam. Syarat sahabat 3. Lalu kemudian sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Semua orang di antara kita, kami ini lebih cinta kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu kemudian Nabi berkata, fa inna ma lahu ma qaddama. Hartanya yang punya dia adalah ma qaddama, yang sudah dia pakai untuk agama Allah. Itulah milik dia. Ibu punya uang 100 juta. Amin. Dari bunyinya aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang 100 juta. 1 juta dipakai menolong agama Allah.
Lalu kemudian berapa yang tinggal? 99. Ketika meninggal dunia, berapa yang jadi milik ahli waris? 99. Apalah 1 juta. Kau mencari berang. Ibu punya 100. Yang ibu pakai untuk agama bersedekah 1 juta. Yang tinggal di bank 99. Kalau mati, yang tinggal untuk ahli waris berapa? 99. Yang untuk ibu yang dibawa mati berapa? 1 juta. Itulah. Sekarang saya tanya, sayang yang untuk ibu apa sayang untuk ahli waris? Itu membuktikan kita lebih sayang ke ahli waris daripada ke kita. Buktinya yang untuk kita cuman kita kasih 1 juta. Yang untuk ahli waris berapa kita tinggalkan? Itu kalau bersedekah 1 juta. Kalau 2.000? Kencing aja udah 3.000 sekarang. Galak ya undangan. Jadi banyak orang tak sesuai antara cakapnya dengan perbuatannya. Waktu ditanya, mana lebih kau suka? Hartamu apa harta ahli warismu? Hartakulah, kata dia. Lalu kata Nabi, hartamu yang udah kau serahkan untuk agama. Sedangkan sisanya ahli warismu. Ternyata kita lebih suka meninggalkan untuk ahli waris daripada untuk kita sendiri. Ada orang sakit. Dengar cerita ini baik-baik. Ada orang dihidupkan lilin. Dihidupkan lilin. Tiba-tiba orang sakit ini mati. Lalu kemudian ulama yang menjenguk tadi menghembus lilin itu. Lilinnya pun pertanyaannya, kenapa lilin itu dipadamkan? Hah? Nggak ada lagi yang mau diterangi, kata ibu. Ada jawaban lain? Santri, kasih jawab. Kenapa lilin itu dipadamkan? Ada jawaban lain, Bu? Kenapa lilin itu dipadamkan? Waktu orang sakit itu tadi hidup, lilin itu punya siapa? Punya dia. Ketika dia mati menghembuskan napas, sekarang lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Sedetik mati, lilin itu punya ahli waris. Kenapa dipadamkan? Karena ahli warisnya belum tentu izin lilin itu dipakai. Paham? Saya sedang sakit. Hidup lilin. Begitu saya mati, lilin itu dipadamkan. Kenapa? Karena lilin sudah menjadi milik ahli waris. Anak saya, istri saya. Orang bertiga ini belum tentu izin lilinnya dipakai. Padam. Sedetik kita mati, maka semua harta kita milik ahli waris. Lahir tak membawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa gelang 3 inci. Tak ada. Mati pun tak bawa. Dulu orang saudara kita, kawan kita orang Cina, di Bagan Siapi-api, mati bawa gelang, bawa rantai. Sekarang tidak ada lagi. Pas ditanya, kok sekarang kalian mati bawa gelang? Tidaklah, takut pencuri. Gitu. Dulu pencuri takut sama hantu. Sekarang hantu tuh takut sama pencuri. Dibongkar orang tuh kubur tuh. Untuk mengambil gelang, rantai, subang, anting. Habis semua. Ibu punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Meninggal dunia. Siapa mengambil? Ahli waris ibu, anak ibu 3 laki-laki. Tak terlalu berselera. Menantu ibu. Makanya ibu yang galak-galak sama menantu, apa kata dia? Ada saatnya. Ibu merepet. Dia diam aja dalam hati dia. Tengoklah kau mati nanti. Sekarang ibu ketawa.
Pulang nanti di rumah, betul juga kata Ustaz. Baguslah ku racun menantuku ini. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Semua orang di antara kita ini lebih suka kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi? Fa inna ma lahu ma qaddama. Harta milik dia yang sudah dia pakai untuk menolong agama Allah. Lalu wa ma la warithihi ma akhara. Harta yang disimpan itulah yang dipakainya, ditinggalkannya untuk ahli waris. Kenapa belum bersedekah? Ini Pak Ustadz, anak masih sekolah, biayanya besar. Nantilah kau udah kuliah Pak Ustadz. Sesudah anak kuliah, rupanya biaya makin tinggi. 1 semester 7 juta, sidang terbuka 5 juta, sidang tertutup 10, buka tutup 15. Nantilah Pak Ustadz kalau anak nikah. Begitu anak sudah nikah, tak jadi sedekah. Kenapa? Menantu pula mengandung. Khawatir operasi sesar. Menantu tadi tak mau dilarang. Jangan kau tidur siang, dibantainya sampai maghrib baru bangun. Jangan kau makan nasi sama daun ubi, digasnya terus, bengkak. Takut, simpan duit, tak jadi sedekah. Nantilah kalau anak cucu dah lahir Pak Ustadz. Begitu cucu lahir, tak juga sedekah. Cucu ni pula lompat sana, lompat sini, pecah pinggan mangkuk. Habis. Sampai mati tak pernah bersedekah. Pada akhirnya semuanya tidak ada nama yang kekal abadi. Nama di STNK BPKB diganti di kantor Samsat Kabupaten Kampar Bangkinang. Kenapa diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhumah. Nama yang ada di akte notaris surat tanah diganti di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nama ibu yang ada di surat nikah berganti dengan nama orang lain. Waspadalah. Tahu pula anak kecil ini macam paham aja. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad, nih istriku pulang tak ada senyum-senyumnya lagi. Malam nanti bapak tuh tanya, mana kopi abang yang buat aja sendiri? Udah tahu aku udah ceritakan Ustaz Somad. Bukan itu maksud saya. Maksudnya jangan sampai kita lupa. Apa yang kita cari hidup? Suami tinggal istri, suami tinggal anak, tinggal pergi ke kantor pagi, berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Yang mau dicari ini apa? Mencari makan sampai tak sempat makan. Makan siang sibuk rapat meeting, makan sore sudah tak berselera, tertidur berhari berbulan, kena penyakit mah, pergi ke Malaka, diperiksa. Apa kata dokter Cina? Hanya sakit usus mah akut karena sibuk cari makan sampai tak sempat. Lalu duit itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Aneh manusia. Laki tak sempat terurus, anak tak sempat terurus. Akhirnya anak pun tak tahu berbakti ke orang tua. Karena sorga di bawah tapak kaki babysitter. Tak pernah dia menggendong anaknya. Anak itu pun tak tahu. Hati-hati. Ini perempuan yang saya cakapkan ini tidak ada di Rimbo Panjang. Yang di sini ini baik-baik semua. Ini yang saya cakapkan ini ada di Eropa, di Amerika, di planet Mars, di Venus, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Satu lagi ada namanya kitab Sunan An-Nasai. Kalau satu sunnah,
Kalau 2, sunnatani. Kalau 3, sunan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan, ini ada dalam kitab sunan. Artinya sunnah, Sunnah itu Pak Ustadz, hadis. Hadis itu sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan Nabi. Ini yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tak jelas, nanti pakai kertas kita jawab dalam waktu 15 menit. 5:45 sampai 6. Habis itu kita pulang, siap-siap sholat maghrib. Habis itu saya langsung berangkat tablik akbar malam. Besok subuh, habis subuh kajian duha, habis kajian duha kajian siang, habis itu pergi ke Harau. 258. Wa anhu dari Abdullah bin Mas'ud. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, liyaqi ahadukum wajhahu, hendaklah kamu menjaga wajahmu. Jaga wajahmu. Dari apa? An-naro. Naro artinya api. Jaga wajahmu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga wajah kita dari api neraka? Walau bisyikki tamratin. Walaupun sedekah hanya sebelah kor. Sekarang orang bukan main lagi menjaga wajahnya dari panas matahari. Dengan apa? Masker. Dengan apa? Minyak zaitun. Dengan apa? Jus bengkoang. Dengan apa? Skincare. Sengaja saya pelankan nunggu. Tahu tak orang? Dibeli skincare untuk menghilangkan kerut. Makin dipakai, makin berkerut. Kenapa? Dipakai di sini, berkerut di sini. Rupanya skincare tadi kredit. Ini begini. Pakai 2 bulan, muka putih, tangan hitam. Itu pun tak ada di Rimbo Panjang. Itu adanya di daerah Senaplan sana. Kalau di sini ini orangnya entahlah. Pak Ustadz inilah pula, kata ibu-ibu. Jagalah wajahmu dari api neraka. Kenapa wajah? Kenapa tak kaki? Karena orang selalu memperhatikan. Kalau ada laki-laki mau meminang perempuan, apanya ditengoknya? Pernah ada orang minang, mau maaf Pak, maksud saya kedatangan ini mau nengok anak bapak. Mana kakinya Pak? Ketawa pula orang ini. Sami pun ketawa. Lah, ketawa Sami. Orang selalu mementingkan wajah. Orang tahu itu Ustadz Abdul Somad dari mana? Wajah. Gara-gara yang sejengkal inilah. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah yang dimuliakan orang. Kalau hancur ini, tak dimuliakan orang lagi. Dari mana Ustaz tahu? Saya coba pakai masker. Tutup ini, pakai kacamata hitam, pakai topi hitam. Diketuk orang kaca mobil. Buka kaca, parkir sana. Itu menunjukkan bahwa yang dimuliakan orang tua, wajah, bukan badan. Kalau badan semua nampak saya. Wajah. Pergi saya ke bank, masuk ke pintu. Masuk saya mau ke jendela, mau masuk pintu depan. Antri Pak, antri kata security. Antri kata. Kenapa? Tak nampaknya wajah. Begitu saya bukakan, Pak, sini. Itulah wajah. Jadi di antara diri kita ini yang paling penting wajah. Itu maka disebut di sini hendaklah kamu menjaga wajah. Tapi maksudnya jagalah semua. Wajah itu mewakili yang lain.
Kalau disuruh menjaga wajah, maksudnya dari ujung rambut ke ujung itu maksudnya, jangan wajah aja dijaga. Ya Allah, jagalah wajahku dari api neraka, badanku tak apa-apa. Itu maksudnya. Lihat taqi, liyaqi, hendaklah salah seorang kamu menjaga wajahnya dari api neraka, walaupun sebelah korma. Kenapa Nabi memberikan contoh sebelah korma? Tidak ada alasan untuk tidak bersodakoh, walaupun sebelah. Makanya muncullah ungkapan orang Melayu. Kalau dia kasih sikit, apa kata dia? Mohon maaf ya makcik, ini ku kasih sikit. Sikit tanda terkenang. Sikit tanda teringat. Banyak makan sendiri. Sikit. Dalam hadis lain apa kata Nabi? Idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha. Banyakkan kuahnya. Tapi ibu yang udah biasa bagi daging, jangan gara-gara ini balik berubah. Dulu Ustaz tuh sebelum ngaji sama Ustaz Somad, kalau ngaji ngasih sedekah daging. Sudah ngaji ini kuah aja. Maksudnya sedang kuah aja pun mau dia berbagi. Kalau sedekah, memulai dari hal yang kecil. Kalau masak banyak kan sedikit. Bagi ke tetangga, kawan, sahabat. Saya kalau pulang saya dari Aceh, dari Makassar, dari Papua, masuk saya ke kamar, mandi, ganti baju, pulang, keluar saya dari kamar, udah habis semua keripik, kerupuk yang saya bawa itu. Tanya Ustazah, mana? Udah dibungkusnya, dibaginya semua orang. Bagi ke sana, bagi ke sana, bagi ke sana, bagi ke sana. Sikit aja sisa untuk makan. Habis, bagi. Almarhumah mak saya dulu kalau balik dari umrah, dibelinya lah itu plastik kecil, dimasukkannya lah itu kurma 5 biji, dilemnya pakai lilin. Diambilnya, belinya plastik, ikatnya pakai karet. Tak tahu dia membeli botol-botol. Dia tak mau nyuruh orang, pergi dia sendiri beli, ikatnya sendiri, bungkusnya bagi sendiri tetangga. Itulah maka sampai hari ini tak putus saya bagi di kampung tempat dia lahir 200 paket dari sejak meninggal sampai sekarang. Nanti bulan Maret nih ulang tahun yang kelima. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 18 Maret 2019. Nanti Maret 2025. Karena melanjutkan yang dia buat dulu. Itulah yang dibawanya meninggal. Lain daripada itu tinggal semuanya. Meninggal dia, saya buka lah lemari. Saya ambil lah dari celah-celah kain, celah-celah bajunya itu dapat duit. Ada sekitar 200 juta. Cincin, gelang, rantai semua. Saya bagi ahli waris saya sama adik saya. Saya bilang, yang bagian aku nih, ini mau ku belikan ke tanah, ke semen untuk buat masjid. Tak ku ambil supaya mengalir ke dia. Yang untuk bagian kau, terserahlah. Mau kau bagi berapa, nanti kita bangun masjid. Itulah cikal bakal awal tiang tonggak Masjid Hajah Rohana itu. Supaya mengalir pahalanya ke dia. Nanti kalau siap masjid itu, kita nanti pengajian di sana. Pengajian sore, anak-anak mengaji pun di sana. Sabar-sabarkanlah sementara siap. Anakku nih Pak Ustadz, hasil menghabis mengaji Iqra'-nya sekali, kentutnya 3 kali. Masuk angin Pak Ustadz, angin dari atas kencang, dari samping kencang, basah. Sabar-sabarkanlah. Insya Allah nanti siap. Kalau ibu nampak kubahnya dari jauh, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, cepatlah selesai masjid itu Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Walau sebelah kurma, ada lebih daripada itu bagus. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu maksudnya Imam Hambali. Namanya Ahmad. Bi isnadin sahih, sanatnya sahih. Sanat itu maksudnya silsilah. Kau belajar hadis dari mana? Dari Ustadz Somad. Ustadz Somad belajar hadis dari mana? Dari guru-gurunya di Mesir, di Maroko. Silsilah guru-guru itu namanya
Mana tahu ditanya orang, sanad kau dari mana? Aku belajar hadis dari Ustaz Somad. Kau belajar dari mana? Dari guruku. Siapa nama guru kau? YouTube. Iya, YouTube itu nama alatnya. Orangnya siapa? Entah, pokoknya suaranya aja ku dengar. Tak bisa. Karena sekarang ada suara AI. Suara AI itu suara komputer. Tak ada nada naik turunnya. Anda sedang berada di jalan Kamboja. Terus ada pohon sawit. Itu suara AI, suara mesin. Tak bisa belajar dari mesin. Kita belajar dari Saya belajar dengan Ustadz Adi Hidayat. Ada tak orangnya? Ada, pernah datang ke rumah. Saya belajar ke Buya Yahya. Ada tak orangnya? Ada, pernah datang ke rumah. Ada di YouTube, tapi tak ada orangnya di alam nyata. Upin Ipin. Saya dah bolak-balik ke Malaysia, tak pernah jumpa. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh tak ada. Tak ada. Kak Ros tak ada. Apal semua ibu-ibu. Kita lanjutkan. 259. Wa'an Anas. Dari Anas. Jangan pula nanti sampai balik ke rumah. Siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Anis. Anas, bukan Anis. Anis itu calon presiden. An Anasin, dari Anas radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna sadaqata, sesungguhnya sodakoh, la tutfi'u, memadamkan. Sodakoh memadamkan. Ghadabar Rabbi, murka Allah. Api neraka yang menyala karena murka Allah padam. Apa yang memadamkannya? Sedekah. Jadi kalau ada orang bertaubat, aku nih Pak Ustadz banyak dosaku, minum khamar, mabuk, berzina, sabu-sabu, narkoba. Bagaimana cara aku memadamkan murka Allah? Banyak solawat. Solawat iya, solat iya. Tapi dalam hadis ini sodakoh. Watadfa'u mitatassu. Sodakoh itu menolak mati su'ul khatimah. Kita yang mau kita mintakan ini, Allahumma khtim lana bihusnil. Ada orang badan sudah tak bergerak, mata aja yang terbuka, 3 hari 3 malam tak mati-mati. Kalau ada orang yang begitu tak mati-mati, dicarikan daun kelor. Kalau segan sama keluarganya, segan saya Pak Ustadz, tak enak hati, di blender daun kelornya. Blender, siramkan airnya ke tangan, usapkan ke muka. Karena kalau dibawakan daun tuh pukul-pukul ini, tersinggung dia. Kau pikir kena hantu, kata dia kan. Walaupun niat kita baik, tapi kalau caranya begitu, mungkin orang tersinggung. Diblenderkan. Blender. Kalau ditanyanya apa itu? Jus, bilang. Siramkan ke tangan, sapukan ke mukanya. Biar keluar susuknya. Dulu waktu muda mungkin dia mau nampak cantik, dimasukkan intan ke dalam. Dimasukkan emas biar nampak cantik. Badan keriput, muka. Waktu mati payah. Siramkan daun kelor. Udah kau semprotkan daun kelor. Udah kau semprot tak mati-mati Pak Ustadz. Terus jam-jam malam tuh pas sunyi, batang kelor tuh kupukulkan Pak Ustadz. Jangan. Makanya yang pernah dulu muda mengambil susuk, dibawa ke dukun, dikeluarkan. Pukulkan daun kelor.
Ibu pernah masak sayur daun kelor? Pernah? Keluar dia itu udah. Daun sidir. Daun sidir itu daun bidara. Kalau tak ada, minta sama santri. Nanti dipotongkannya depan rumah saya. Ada orang mengatakan tak boleh menanam belimbing lu. Atau belimbing besi. Atau belimbing sayur. Katanya tak boleh ditanam. Karena tanaman itu berhantu. Saya tanam. Saya tunggu mana hantunya. Saya menanam. Ada pula membilang bambu kuning mengusir hantu. Saya tanam belimbing situ. Saya tanam bambu kuning. Belaga hantu tuh situ. Pembohong semua, penipu. Maulah pula ditipu orang. Jadi kalau ada orang bilang jangan tanam belimbing nanti ada hantu, bilang Ustaz Somad sudah menanam belimbing. Yang jelas berbuah dia, sayur, disambal, habis cerita. Kalau ada hantu tuh disambal sekalian. Kepedasan dibilang orang, sambal setan. Nah, jangan percaya sama pokok kayu. Adapun daun sidir, hadis Nabi Muhammad SAW. Daun bidara kata kita. Diambil, digiling, kalau tak ada batu gilingan, di blender, dimasukkan ke air, dibacakan Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, disiramkan, dimandikan, diminumkan. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menolak mati jelek ini dengan cara bersedekah. Saya menjenguk jamaah sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Saking lamanya di atas tempat tidur itu, mengelupas kulit di belakang. Waktu menengok tuh, temenunglah almarhumah mak saya ini. Kata dia, aku berdoa sama Allah, kalau bisa aku janganlah masuk rumah sakit. Kalau bisa aku habis mandi langsung mati. Kenapa gitu, Mak? Karena tak ada anakku perempuan. Kau anakku laki-laki, adik kau pun laki-laki. Tak sanggup kalian menjaga aku. Aku mau habis mandi, tak pakai sakit, langsung mati. Itu kata dia. Hari Ahad malam Senin, saya tanya makcik yang menjaga dia itu. Cemana ceritanya makcik malam tu? Bangun dia jam 2, dia setiap malam jam 2 tahajud. Habis tahajud tu berzikir. Habis berzikir nunggu azan subuh. Dia biasanya tak tidur sampai subuh. Sementara azan subuh ditontonnya video kau. Saya kasih dia handphone besar. iPhone. Saya handphone biasa. Dia saya kasih handphone mahal. Semua kalau dia balik ke Medan, keponakan-keponakannya terkejut semua. Hebat kali handphone ibu. Tahu dia cuma 2. Merah mati, hijau hidup. Penting dia gaya. Dia tak mau, saya ngasih. Ditontonnya lah video kau. Kata makcik yang menjaga. Habis itu, dia mau sholat subuh, pergi ke kamar mandi, sakit kepalanya. Tak tertahankannya, duduk kami bawa ke rumah sakit. Jam 6 meninggal. Pas macam yang dia inginkan. Aku mau, habis mandi, sakit kepala, tak perlu pakai sakit ke rumah sakit, meninggal. Lama saya menung. Kenapa dapatnya macam yang dia inginkan? Baru saya tahu dari hadis ini. Rupanya dari sodako. Dia tak pernah tinggal sodako. Setiap 6 bulan sekali balik dia ke kampung. Di Medan. Pergi ke pasar pagi Arengka. Membeli daging. Dipotongnya. Dimasaknya rendang. Dibelinya mangkok-mangkok tu. Masuk plastik. Nanti dibawanya pergi. Sampai ke sana dia tinggal masak sayur. Diisi nasi. Sedekah ke orang di almarhum makam ayahnya untuk berzikir sama baca yasin sedekah. 6 bulan sekali. Setiap mau bulan puasa, begitu juga. Kalau duduk saya, datang dia melapor. Itu di belakang ada tetangga kita janda tua, anaknya mati, cucunya 3, tak bisa masuk ujian, sewa rumahnya. Itu maksudnya, ujungnya itu, kasih duit.
Itu ada si Anu memasak di Jalan Sudirman, berjalan kaki dari Sukakarya ke sana. Maksudnya itu belikan sepeda. Itu ku tengok anak di sana, sudah ku hitung yang sepatunya rusak segini, yang celananya kuyak segini, yang tasnya kuyak segini. Maksudnya itu, isi itu proposal dia itu. Dia suka bersodako. Itulah dikasih Allah husnul khatimah. Ini perlu saya ceritakan ke ibu-ibu. Supaya kalau ibu-ibu nanti, apanya Ustaz itu? Di buku Yasin nak gambar maknya. Di masjid Ajah Rohana. Yayasan, ibu udah tahu. Oh, begitu dulu perlakuan dia. Itulah maka saya tak pernah marah sama ibu yang membawa anak sekalipun. Kenapa? Karena saya dulu selalu dibawa. Tak pernah tinggal. Kemana pun saya ikut. Tak pernah saya marah. Walaupun anak itu macam hantu, tak pernah saya marah. Apa lagi yang baik-baik macam ini? Dia mana anak? Ada anak itu mulai lompat sana, lompat sini, lari sana, habis. Jilbab omak itu ke muka, ke belakang. Ha? Ini tengok soleh-soleh dia. Ya, semua entah dikasih antimo, tak tahu. Kau nanti jangan kau ribut, ya malu kita nak. Kasih suap. Sampai di tempat pengajian tu anak tu segini lah. Apa yang dah dikasih ibu tu antimo 2 papan. Itulah terdiam. Tengoklah anak-anak solihah. Anak solihah. Mudah-mudahan anak ibu semuanya solihah. Maghrib ke Isya antarkan mengaji. TK sama Ustazah Silpi, tamat TK, hafal juz amma. Wisuda nanti tahun ketiga insya Allah. Ketiga keempat? Ketiga. SD tahfiz Quran, antar. Kenapa kita buka SD sini? Karena tak ada SD. Saya mau orang ramai sekolah. Kita tak buat gratis, karena gratis nanti disangka orang murahan. Kita buat harganya tidak melambung, tidak ke bawah. Kita jaga kualitas. Jadi kalau masjid siap, sekarang anak-anak sekolah di aula, di kelas. Kalau siap anak-anak ibu masjid, mengaji malam di masjid. Mudah-mudahan inilah akan menjadi amal jariah kita nanti insyaAllah. Wa tadfa'u mitatassu', ditolak mati su'ul khatimah. Kita ini mau semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau selalu berzikir, selalu pengajian, mudah ingat. Sikit-sikit la ilaha illallah. Sama macam naik pesawat. Begitu masuk ke awan, turbulensi, kan turun pesawat. Kalau orang biasa berzikir, Allahu Akbar. Kalau tak biasa, kantui gitu. Tak biasa sedikit. Lagi. Kan malu kita pulang orang dari jenguk kita sakit. Sedihlah udah tetangga kita di Rimbo Panjang bertanya, kau dari mana tadi? Aku dari rumah sakit. Apalah ucapan ibu tu tadi waktu mau meninggal? Itulah aku cemana lah aku sedih. Ini rekaman ibu tu. Lain kata dia. Kita mau akhir kalam kita la ilaha illallah. Yang paling elok membisikkan itu anak kandung ke telinga sebelah kanan. Sakratul maut itu berat. Innala mautil sakarat. Mati itu sakaratul maut, berat, paling berat. Makanya dikasih kalimat yang paling ringan. Tak perlu bibir bergerak. Kalau menyebut nama saya bibir bergerak. Abdul Somad bergerak. Rimbo Panjang bergerak. Rimbo Panjang. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. Cukup lidah. La ilaha. Tak perlu mulut bergerak. Kenapa? Karena waktu mau sakratul maut itu sangat berat. Kalau udah ibu tengok lidah udah bergerak, nampak itu lidahnya. Udah, jangan kacau lagi. Kalau ada tamu-tamu yang datang, jangan kalian kacau lagi. Kalau datang kalian berzikir, jangan menangis. Kalau ada menangis, kalau menangis keluar. Kawal satu orang mengawal situ. Tapi kalau dia meracau,
Bisikkan lagi. La ilaha. Datang dia bertanya, berapa harga emas? Jangan kenang lagi tuh, Pak. Kalau tak ada anak ibu, suami ibu mau meninggal, ibu kuatkan diri. Ibu yang berbisik. Itulah gunanya bini itu mengaji. Kalau bini mengaji, maka dia akan membisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau dapat bini tak mengaji, apa yang ditanyakan? Mana surat tanah? Ibu kan punya anak laki-laki. Anak ibu laki-laki ini nanti ibu akan punya menantu perempuan. Ibu jangan cuma memikirkan ibu aja. Ibu akan punya menantu perempuan. Mudah-mudahan anak ibu ini dapat istri yang solihah. Hafal Quran, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Pulang dia ke rumah membawa cucu. Cucu pun baca Quran. Kan enak. Pulanglah dia ke rumah, datanglah menantu ibu. Rambutnya 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Antingnya 13. Di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Di sini 1. Menengok anting di bibir menantu ibu tadi, bibir ibu pula yang bergerak. Mudah-mudahan menantu ibu solihah. Makanya doa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu maksudnya sejuk dipandang mata. Kan sejuk mata kita menengok anak-anaknya pakai jilbab. Sejuk mata kita menengok. Minta tasuk. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Kalau yang selalu ditengok solawat, didengar zikir, itulah nanti yang terngiang waktu sakaratul maut. Tapi kalau yang selalu ditengok drama Korea, film India, nanti datanglah Amitabh Bachchan sama Sahruhan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Hadis terakhir 259 an Anasin, dari Anas. 257, 258, 259. Habis 259. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. 3 hadis kita kaji petang nih. 260 ini panjang hadisnya. Nanti pertemuan Jumat depan. Jumat bulan depan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa hassanahu, status sanadnya hadis hasan. Hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama mengamalkannya. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban, hadis ini hadis sahih. Yang tak boleh diamalkan hadis maudhu', palsu. Sekarang kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang afdal beramal karena masuk 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya pernah puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan, 90 hari. Tahun 2020. Covid, tak bisa pergi kemana-mana. Saya tinggal di ruko di samping Purna MTQ, Parit Indah. Masak tak ada. Mau pergi ke rumah makan, tutup. Bini tak ada. Bagus saya puasa. Puasa 90 hari. Sehat, hidup. Siapa bilang puasa sakit mati? Jadi kalau ada orang bilang, jangan kau banyak puasa, nanti kau mati. Tidak. Bagus puasa di bulan Rajab. Mana dalilnya puasa bulan Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram maksudnya bulan mulia. Jadi haram itu artinya mulia Pak Ustaz. Ya. Masjidil haram. Masjidil mulia. Tanah haram. Tanah mulia. Bulan haram. Bulan mulia.
Khamar haram? Hah? Katanya mulia. Khamar haram kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Zina haram kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan. Itu mana? Mana tahu nanti ditanya anak. Mak, Masjidil Haram artinya apa? Masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sabu-sabu haram. Iya, kalau kita jual sabu banyak duit nanti mulia. Apa pula itu penjelasan? Haram itu artinya mulia. Perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan menghilangkan kemuliaan. Jelas? Kadang-kadang jelas dia pas sekarang. 2-3 hari. Udah dijelaskan Somad kemarin. Cuman itulah. Nggak jelas kali dia. Saya pula katanya tak jelas. Itu yang dapat saya sampaikan. 3 hadis petang ini. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana memilih pemimpin yang benar sementara kita belum tahu kepribadian latar belakangnya? Dan bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kaedahnya mudaratnya yang paling ringan. Kalau calon gubernur Riau nanti 2, pilihlah mudaratnya yang paling ringan. Calonnya tinggal 2, 1 setan, 1 iblis. Maka mudarat yang paling ringan adalah setan. Nama kaedahnya akhafud dararain. Ibu, bapak, jangan lupa menggunakan hak suara 14 Februari. Yang mau dipilih 5. DPRD Kampar, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Tanggal 14 pagi itu nanti banyak setan mengasih duit. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ambil aja duit. Karena tak ada doa tolak duit. Yang ada tolak bala. Tapi duitnya jangan dimakan. Duit sogok haram. Kemana diserahkan? Serahkan ke panti asuhan kemana-mana. Kami serahkan ke Ustadz. Enggak, saya tak mau ambil duit haram. Tapi saya Pak Ustadz ada disumpahnya, wallahi tallahi billahi. Puasa 3 hari. Cara menebus sumpah, puasa 3 hari. 100.000 haram. 100 juta istikharah dulu. Sekali haram tetap mulai setuju ya istikharah. Bagaimana menurut Ustadz jika kita membeli produk kesehatan sementara perusahaan memberikan peluang bisnis, jika mendapatkan downline akan diberi keuntungan sebagai uang jasa? Ada produk kesehatan namanya minyak zaitun. Kalau disapukan ke muka, ya berminyak lah muka, namanya minyak kan. Masalah kulit berubah tak tahulah, pokoknya berminyak. Dah. Lalu kata dia, ini ada peluang bisnisnya. Nanti akan diberikan fee sebagai keuntungan. Maka hukum jual beli transaksi selama tidak mengandung 3 unsur apapun namanya, jangan terjebak pada istilah. Pertama, tidak boleh ada ghish, tipu. Yang kedua, tak boleh ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tak boleh ada gharar, gambling, judi. Selama 3 ini tidak ada, maka transaksi itu halal. Jangan terjebak pada istilah downline, apa-apa namanya. Selama tidak ada unsur 3. Pertama, tak ada ghish, tipu. Kedua, tak ada zulm, aniaya. Ketiga, tak ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian.
maka transaksi itu boleh. Bagaimana hukumnya anak menjual tanah orang tua tanpa sepengetahuan orang tua hingga orang tuanya telah tiada? Tanah jual ketika orang tua masih hidup dan tanda tangan palsu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Orang tua yang punya duit, harta, tanah, ruko, dia mesti mengasihi waktu hidup itu adil kepada anaknya. Pesan Nabi, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'adilu baina auladikum. Bersikap adillah pada anak kamu. Karena kalau tidak adil, nanti sampai cucu cicit putus silatu. Cucu kita berkelahi gara-gara atuk tak adil. Ayolah, ayah kau sukses karena di sekolahkannya S2, S3, ayah aku es cendol pun tak dapat. Maka atuk mesti adil. Kalau ada tanah harganya 1 miliar, dipalsukan surat dijual oleh si A, maka si A wajib mengganti. Karena waktu hidup bapak itu dia menjual harta si bapak. Setelah bapak meninggal, itu adalah harta ahli waris. Maka dia ganti. Berapa orang ahli warisnya? 3 orang. Berapa orang? 3? Laki-laki 33. Berarti 1 miliar bagi 3. 333, 333, 333. Yang menjual tuh dah jatah dia. Dia tinggal mengeluarkan 666. Bang, tanah itu sebenarnya milik kalian. Ku jual dulu. Nih ku ganti 33, nih ku ganti 33. Kalau tidak di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anid. Adapun tuntutan di dunia, dia masuk penjara. Kenapa? Pemalsuan tanda tangan. Terima kasih Tuan Guru, berkat doa dan jamaah semua saya lulus menjadi ASNP 3K. Alhamdulillah, kami semua ikut senang. Seorang guru di Kabupaten Kampar, mohon doanya supaya pencapaian saya ini diberkahi Allah. Jadilah guru yang baik, mengajar anak-anak murid karena Allah, mendapat amal jariah. Gaji itu hanya bonus. Keluarkan zakatnya 2,5%. Ustadz, apa boleh sholat witir dilakukan 1 rakaat? Witir paling banyak 11. Kalau ada yang mengatakan witir 13, itu tambah qobliyah subuh. Witir 11. Paling sedikit 1. Yang biasa dilakukan 3. Boleh 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam tambah 1. Berat kalimat aku Pak Ustaz, tak sanggup buat 1 rakaat. Tak bisa baca iftitah Pak Ustaz, ayat pun tak bisa, Fatihah aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allah sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi mustami syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bifili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatuh salawat taibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidur langsung. 1 rakaat. Bagus witir akhir malam, tapi boleh awal malam. Kalau sudah witir awal malam, nanti malam tahajud saja, tak usah lagi witir. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir semalam. Karena kalau 2 kali witir semalam dia tak jadi witir lagi. Witir artinya ganjil. 3 tambah 3 jadi berapa? 6.
Tak witir lagi. Pilih witir 2. Awal malam sebelum tidur atau akhir malam habis tahajud. Bagaimana hukumnya seorang istri di dalam hatinya selalu ingin berpisah? Karena tingkah laku suami yang kesalahannya sama. Selalu diulang-ulang. Walau sudah saling memaafkan, diulangnya lagi. Perempuan yang dianiaya, matanya sebelah hijau, sebelah biru, disakiti, dihinakan, diselingkuhi, maka dia punya hak untuk hidup dan beribadah. Islam tidak pernah melecehkan perempuan. Perempuan pertama dia melapor kepada wali. Walinya ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Lapor. Walinya memanggil. Sini kau setan. Kenapa kau susahi anak kami ini? Kami kasih dia makan, kami besarkan dia, kami kuliahkan dia. Baru kami serahkan ke kau. Kenapa kau sakiti? Wali jangan diam. Makanya laki-laki di Indonesia ini diikat dengan sirat taklik. Masih ingat laki ibu dulu baca sirat taklik? Disuruh Pak Kuat. Kalau menyakiti istri saya, zahir ataupun batin, tidak memberi belanja 6 bulan, atau menyakiti perasaannya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak padanya. Itu menunjukkan perempuan di Indonesia punya kekuasaan. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Saya ini termasuk pembela hak-hak perempuan. Karena mak saya perempuan. Anak saya tak ada perempuan. Tapi santri-santri perempuan. Saya didik anak santri yang mau dibodohi. Kasihan perempuan dibodohi. Gimana kalau adik kita, anak kita, keponakan kita? Ibu harus semangat. Allahu Akbar. Semangat ibu. Dia balik ke rumah teriakkan sama dia. Allahu Akbar. Macam kau, pancung payah kau bilang. Apa hukumnya mayat yang sudah meninggal? Meninggal lah pula mayat. Tapi belum sempat melepaskan alat yang terpasang pada badannya. Dulu pernah operasi lutut, dimasukkan besi pada tempurung lututnya. Atau kakinya patah, dimasukkan pin besi. Sudah menyatu, tak bisa dicabut. Atau katupnya, katup jantungnya, dari plastik. Macam mana? Seperti ring yang terpasang pada jantung. Ini pipa kabel tersumbat. Dimasukkan ring supaya lancar darah jantung. Yang terpasang. Maka tidak boleh jenazah disakiti. Tak boleh dibelah, diambil ring, tak boleh. Tak boleh dicabut gigi. Padahal udah dipasang, tak boleh. Ibu tu mengambil tang mencabut. Rupanya lakinya gigi emas. Kalau menyakiti jenazah, karena jenazah itu punya kehormatan. Tak boleh menyakiti jenazah. Tapi kalau tak menyakiti hanya sekedar cincin, meninggal, dilepas, tak menyakiti, boleh. Tapi kalau sampai membelah, mematahkan, maka hukumnya tak boleh. Karena manusia itu mulia. Afdal mana? Doa seorang ibu atau doa istri? Ini mungkin ibunya pun datang, istrinya pun datang. Orang itu berkelahi tadi di rumah. Doa aku makbul. Aku kan anaknya, aku yang mengandung. Aku bininya. Untuk jelasnya nanti kita tanya Ustaz Somad. Perempuan itu harus punya prinsip begini. Aku punya suamiku. Dan suamiku punya maknya. Begitu. Ibu sekarang posisinya sebagai istri. Tapi 10 tahun, 20 tahun lagi, ibu akan menjadi mertua. Maka ibu baik-baik ilah mertua ibu. Supaya apa? Supaya menantu ibu nanti juga
Masalah doa. Ada seorang laki-laki berdoa, ya Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapalah nanti kawanku di surga ya Allah? Kata Allah, kau pergi ke pasar tengok tukang jual daging. Pergi Nabi Musa ke pasar tengok tukang jual daging. Mak, tukang jual daging kawanku masuk surga. Terkejut dia. Diikutinya tukang jual daging ini pulang ke rumah. Sampai di rumah dicincangnya daging ini halus, dimasaknya. Habis itu disuapkannya ke emaknya. Selesai makan, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anak ini ke surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Saya tak merasa saya karena doa, karena amal saya. Enggak. Saya masih yakin karena doa emak saya. Selalu dia mendoakan saya. Walaupun dah meninggal dia, saya yakin dia tetap mendoakan saya. Tapi bukan berarti istri lalu tersinggung. Iyalah mak kau, enggak perlu gitu. Tak ada istilah mak kau. Mak kita. Jadi kalau ibu masih bilang, antarkan ke mak kau. Terus berarti ibu enggak merasa anaknya lah. Mak kita. Kalau bisa ibu mertua ibu berkata, dulu kusangka kalau nikah sama kau, hilang anakku itu. Kusangka hilang anak lajangku itu. Ternyata setelah dia nikah, dapatku anak perempuan lebih sayang pula di kau ke aku daripada anakku itu. Itulah baru the best. Sayangnya itu hanya ada di sinetron religi aja. Tuh. Cobalah ibu punya anak laki-laki. Ibu kandung 9 bulan 10 hari. Ibu meregang nyawa melahirkannya. Nih. Bukan asal, ini bukan besar di embus angin ini. Mengandungnya, menyusukannya, membesarkannya. Kenapa perempuan itu yang dipilihkan Allah membesarkan anak? Karena perempuan itulah yang penyayang dan penyabar. Kalaulah laki-laki disuruh mengandung anak ini, mungkin sebulan aja tahan. Habis itu tak tahan aku lagi, Allah nih campakkan lagi deh. Itulah maka ibu yang dipilih Allah. Setelah berapa kali ibu tak ganti baju hari raya karena mengganti baju anak. Berapa kali ibu tak jadi beli cincin, tak jadi ganti motor gara-gara anak ini sekolah kuliah. Selesai dia S1. Ibu mau buka puasa. Mau beli cendol. Bisa aku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau beli cendol buka puasa. Apa kata dia? Kutanya dulu biniku ya mak. Apa tak hancur perasaan ibu. Datang ibu membawa handphone ke tempat servis. Tolong tengokkan dulu handphoneku ini udah tak berbunyi sebulan. Kata orang servis, handphonenya bagus bu. Anak ibu nggak pernah nelpon. Betapa hancurnya hati ibu. Jadi ibu lah mengingatkan suami ibu bilang, bang, kita kan udah lama tak ke situ bang. Kita belikan kain, ini udah bulan Rajab bang. Mak nanti mau sembahyang dia, belikan sajadah dia, belikan makanan yang dia suka. Nanti ibu pun punya menantu yang akan sayang dengan ibu. Jadi jangan dibagi begitu. Kau pilih, sayang mak kau apa sayang aku? Gak bisa begitu. Itu mak kita. Mak mertua itu macam Quran buruk. Tapi mertuaku nih Pak Ustadz, minta ampun aku Pak Ustadz. Ku kasih baju, kata dia baju ini murahan. Ku kasih makanan, kata dia tak enak, macam muntah babi. Ku kasihkan salam Pak Ustadz, hidungnya pun tak menyaut. Orang tua, mertua macam Quran buruk. Macam mana Quran buruk? Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi macam mana cara kita mengatasinya? Jaga-jaga ajalah dia sampai dia hilang sendiri. Ingat itu, ingat pesan saya itu. Macam mana pun mertua ibu, ingat pesan Ustadz Somad. Tapi jangan pula ibu bilang ke dia, mak, kata Ustadz Somad, mak ini Quran buruk. Maksud saya dalam hati aja lah. Dalam hati, apapun yang kau buat, kutahankan, mak. Sampai akhirnya nanti Allah akan tak menyesal, ibu. Insya Allah.
insyaallah. Mudah-mudahan ibu semuanya diberikan kekuatan. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma aftah lana abwabal rizqi, bukakan untuk kami pintu rezeki ya Allah. Wa abwabal khair, pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.